sudah ratusan ribu. Jadi kalau kita tidak diganggu, itu sedikit loh yang tahu. Benar gak? Sedikit yang tahu, tapi sekarang ini yang mengupload itu punya nama semua tuh, punya follower gede-gede semua tuh. Jadi mari kita subscribe dan like dan komen semua tayangan tentang itu dan mendukung pembangunan Hey kita. Amin. Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Saya percaya ini bukan visi dari Pak Obaja. Pak Obaja itu cuma kepanjangan tangan Tuhan. Yang punya visi besar ya Tuhan sendiri. Yang punya big project ini Tuhan sendiri. Gak mungkin lah bisa ganggu dia. Ya, oke. Jadi mari kita berdoa bersama. Dukung bersama dalam doa dan jempolmu juga. Ya, jadi jangan cuma nonton aja loh ya. Pencet jempolnya. Jempol kecil itu berarti sekali ternyata. Dan pastikan yang begini loh. Bukan yang begini ya. Jangan salah pencet. Oke, saudara, kita belajar dari Rema khotbah sepanjang bulan September ini, take over, ambil alih, dan hari ini pamungkasnya yang terbaiknya adalah ilmu tertingginya, judulnya adalah rebut dan menangkan. Amin, katakan bersama 2, 3, rebut dan menangkan. Bukan untuk gereja kita loh, untuk hidup kita sendiri-sendiri nih. Ini rema yang diberikan Tuhan untuk jemaat gereja, keluarga Allah, dan semua orang yang melihat video khotbah ini sepanjang hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, rebut dan menangkan kembali. Amin. Nah saudara, mengambil dan merebut itu dua hal yang sangat mendasar bedanya. Kalau mengambil, Anda bisa pilih waktunya, Anda boleh santai, Anda boleh lemah lembut baik hati dan kula nuwun minta ya. Boleh. Dan tidak salah, itu mengambil. Tetapi kalau merebut itu beda, Pak. Merebut itu punya kegigihan tersendiri. Merebut itu karena ada tantangan di situ, karena ada kesulitan dan butuh effort yang lebih banyak. Tidak bisa sekedar rendah hati dan baik hati saja. Merebut itu kalau perlu dengan kesungguhan, dengan peperangan malahan. Ya, nggak ada perang dimenangkan dengan kula nuwun. Pasti duel lah, pasti rebut lah. Kenapa sih? Karena butuh fokus di situ. Butuh semangat, butuh fokus, keseriusan, sekuat tenaga, dan pantang menyerah. Itu namanya merebut. Jadi mendasar sekali antara mengambil tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan. Oke? Cluenya cukup mudah dipahami ya. Jadi kita akan belajar bagaimana beda mengambil dan merebut. Tuhan mengajar kita kadang-kadang ambillah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang Tuhan berkata, no, rebut dia. Jangan rebut suami orang, jangan rebut pasangan orang, jangan rebut pacar temanmu. Kita bicara yang baik, kita bicara yang normal, yang mempermuliakan nama Tuhan. Oke? Yosua 18 ayat 2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sampai di situ. Di dalam kepemimpinan Yosua, dengan jelas strateginya berbeda sekali dengan strategi Musa. Dan begitu diterapkan strategi ini, Yosua dan pasukannya berhasil merebut Yeriko. Oke, bukan mengambil, itu merebut. Dengan kekerasan juga, perang, semangat, perjuangan hebat, dan doa yang luar biasa. Ketika berhasil masuk, orang Israel melihat
Waduh, hebat sekali, tanah Kanaan ini memang hebat. Bukankah berapa waktu sebelumnya di zaman Musa mereka menemukan tanda kecil dari hasil tanah? Masih ingat khotbah minggu lalu? Di lembah bernama Eskol mereka memotong seranting anggur. Memotong seranting anggur, kalau Anda beli ke Superindo atau mana toko buah, segede-gedenya anggur, saya kemarin minggu praktek khotbah, paling gede sekian ini. Ini anggur hijau, saya beli di Hypermart, 29.000 satu kotak. Gede banget, di antara anggur yang lain ini paling gede. Tapi Anda tahu, cara bawanya juga tetap dicengkiwing gini. Kenapa? Seranting anggur. Alkitab berkata di lembah Eskol mereka memotong seranting buah anggur yang begitu berat. Sehingga untuk membawanya harus dipanggul, harus digandar. Kenapa? Satu butirnya kira-kira 1 bola basket. Hebat sekali, dan Musa ngomong bahwa tanda dari tanah yang di dalam sana. Dan ketika anggur itu disodorkan ke hadapan Musa, Musa langsung ngerti, top tenan itu di dalam sana. Tanahnya itu super subur. Kenapa? Lah wong anggurnya aja 1 butir sak bal basket. Gimana kualitas tanahnya? Musa langsung ngerti di situ. Eskol itu artinya tanda kecil dari sebuah janji yang besar. Tanda dari Tuhan untuk jawaban doamu belum tentu spektakuler, tapi janjinya pasti spektakuler. Amin. Janjinya pasti besar, tapi butuh kepekaan Anda menangkap sinyal itu. Hei, itu besar sekali, itu super big project 25 hektar beserta dengan segala fasilitasnya. Tapi tanda awal dulu belum tentu langsung kelihatan seperti itu, belum tentu. Tandanya sebuah hujan yang lebat di zaman Nabi Elia bukan langsung gelap gulita, enggak. Apa tandanya? Awan setelapak tangan. Anda tangkap tanda kecil dari Tuhan, percayalah di belakangnya janji yang besar itu Anda dapatkan. Masalahnya saudara, ada 7 suku yang kemudian terlena di dalam zona nyamannya. Sudah masuk dan kemudian makan anggur delima, wah wis pesta pora karu-karuan. Gendutlah mereka dan tertidur nyaman. Yosua sebagai pemimpinnya jengkel. Kamu itu 7 suku kok bermalas-malasan, mau berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Ayo rebut bagianmu, ayo ambil bagianmu, semangat. Supaya apa? Mereka menguasai seluruh tanah Kanaan. Saudara, itu terjadi di zaman Yosua, di mana orang-orangnya pun itu sebetulnya harusnya sedang dalam kondisi siaga 1. Untuk apa? Merebut seluruh tanah perjanjian. Tapi 7 suku milih untuk santai-santai. Orang yang terlalu lama bersantai, dia akan terlalu lama merebut janji Tuhan juga. Jangan enak-enakan, kayaknya sudah enak nih wis, pengen apa meneh. Kalau dulu Pak Obaja mengikuti keinginannya untuk cukup gerejane wis gede, sekolahan, radio, klinik, macam-macam, nggak akan ada nggak akan ada Jogja, nggak akan ada Samarinda, Surabaya, Magelang, Klaten dan sebagainya. Betul? Bergerak bersama Tuhan, rebut dan menangkan peperanganmu. Oke. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini perkataan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Jangan bertanding sembarangan,
Jangan bertanding untuk sesuatu yang nilainya itu sementara dan tidak kekal. Tapi